kita itu mengelola karakter-karakter komik klasik. Gundala, Godam, di Gundala itu keluar sekolah pertama kali di emperan lihat itu ada komik Bentrok Jago Dunia. Semua superhero yang kita kenal itu Bener jadi Bentrok satu. Jago Dunia. Kuliah buka ceritanya mau kangen-kangenan kan baca lagi. Ternyata habis sama Rayap. Sejauh mana bisa dikembangin, mana yang nggak boleh. Itu jatuh cinta pertamanya beda. Jadi kita buat mereka semua jatuh cinta dengan caranya masing-masing. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari gini para Retrois. Waktu kita sudah berlalu lama dan nggak ketemu ya. Gue nggak mau panjang-panjang deh. Sekarang gue ada tamu yang lihat dong rambutnya keren banget. Jos mantap. Oke, perkenalkan siapa? Boleh tahu? Saya Oya Sujiwo. Oya Sujiwo. Tepatnya profesinya apa sih? Saya di Bumi Langit. Saya sebenarnya senior editor. Oh, senior editor Iya. di Bumi Langit. Oke, tepuk tangan buat Mas Oya Sujiwo. Oke, selamat datang ya dan Iya. terima kasih udah mau diundang ke sini. Oke, Mas Oya Sujiwo. Biar gue tanya dulu ya. Silakan. Bumi Langit itu sebenarnya bergerak di bidang apa ya? Karena gue tahu nih Bumi Langit itu pas gue mau nonton film karakter hero yang kayak Gundala segala macem itu Bumi Langit. Terus ada beberapa komik ada tulisannya Bumi Langit. Nah terus ada kalau nggak salah video game ya mungkin ya. Ada belum ya, bukan video game apa sih waktu itu ya gue lihat ya. Ada kaos-kaos gitu ya, ada pakai Bumi Langit segala macem. Itu sebenarnya apa kalau boleh gue tahu? Jadi singkatnya itu kita pengelola karakter sih sebetulnya. Pengelola karakter. Dan lebih spesifik lagi pengelola karakter komik. Karakter komik? Iya. Oke. Jadi kita itu mengelola karakter-karakter komik klasik. Komik klasik. Oke, ini nih kayaknya udah mulai nemu nih klasik kan berarti sama retro ya. Iya. Oke, klasiknya apa? Sejauh ke apa klasiknya coba? Boleh. Jadi kalau di runut balik yang pertama itu komik klasik yang kita kelola itu adalah Sri Asih tahun 1954. Itu yang umurnya paling jauh ya. Setelah itu ada Gundala, Godam. Di Gundala itu Pak Hasmi. Terus Godam itu Pak Wit. Itu di era 70-an awal ya. 1968 69 tepatnya. Habis itu baru nanti ada karya-karya yang udah 70-an lebih atas lagi sekitar 1975 itu ada Jamin Taraga, Virgo, terus ada juga karakter-karakter pendekar gitu. Contohnya yang pendekar itu seperti? Pendekar tuh Si Buta dari Gua Hantu itu tahun 67. Terus ada Mandala, itu dua itu sih. Si Buta dari Gua Hantu sama Mandala. Si Buta itu kalau nggak salah Ganes TH ya? Iya betul. Kalau Mandala? Mandala Mansur Daman. Mansur Daman. Oh. Oke, gue langsung nanya ya kayaknya gue tertarik ini soalnya silakan. yang dibicarakan sama Mas Oya ini adalah karakter-karakter hero yang terbit di era retro ya tepatnya ya. Itu memang pas banget waktu yang gue waktu kecil, kita dulu kecil juga pas baca buku ada Gundala, ada Godam, terus ada Si Buta dari Gua Hantu itu sampai gue pun baca komiknya sampai mungkin sewa-sewa waktu itu ada di toko buku mana atau malah di emperan yang pakai tali terus disewakan segala macam gitu ya. Nah itu ini masalahnya kan itu kan buku-buku lama. Iya. Kok bisa nyangkutnya ke Bumi Langit itu gimana sih itu sebenarnya? Ya itu justru awalnya dari pengalaman baca pertama itu kan memang komik ya. Dulu pengalaman baca pertama saya itu memang Donald Bebek kan dapat dari sekolah kan. Yang kedua ya itu komik-komik superhero karena ketika keluar sekolah pertama kali di emperan lihat itu ada komik-komik itu komik-komik superhero yang dijejer gitu kan. Ya, itu tadi yang dipakai benang ditarik supaya nggak bisa diambil kan. Ya udah baca di tempat gitu kan. Berapa menit gitu ditungguin nanti misalnya setengah jam, habis itu gantian kan yang di belakang udah ngantri. Gantian dong baca, udah kita lagi. Gantian. Lo ngalamin itu ya? Iya. Oke, keren. Terus saya ingat waktu itu
tiap hari Rabu itu ada yang baru gitu kalau di situ. Oh, ada harinya ya, Iya, hari ada terbit harinya. barunya kapan gitu Jadi ya. tiap hari kita ganti kan, Iya. karena bacanya satu gitu. Besok bacanya yang mana nih gitu. Misalnya hari ini si Buta, besok ganti baca mana, besoknya ganti baca mana lagi. Karena cuma jatahnya kan buat sekali baca uang jajannya. Oh, mantep. Terus ganti gitu. Kenangan yang indah banget di Nah, itu itu ya. ngebekas banget. Bekas banget ya. Pas banget, jadi sampai jadi cita-cita lah gitu kan. Aku nanti kalau udah besar mau bikin komik juga, dan tiap habis baca kan pengen gambar kan, pengen gambar seperti yang dibaca. Ya udah dibaca, akhirnya jadi sering gambar. Ya ujung-ujungnya setelah sempat terlupakan, pas kuliah lagi dapat seni rupa, wah kebagian lagi nih gambar-gambar lagi, akhirnya memori itu balik lagi. Oh gitu ya. Terus Ya, Eski. Aduh, seneng banget dengar seni rupa, seneng banget dengar menggambar. Gambar Nah, juga saya. dia emang Mas Oya memang punya bakat menggambar atau gimana untuk komik gitu? Ya itu karena terpicu dari komik, mulai gambar, terus teman-teman suka, gambarin gue dong kayak gitu kan ya. Akhirnya ya ketagihan gambar terus, jadi ya memang setiap hari, tiada hari tanpa menggambar lah. Tiada hari tanpa Kalau menggambar. ada bungkus makanan apa gitu kan juga digambar, ada kertas, ada apa gambar gitu, terus kumpulin. Ya terus ya waktu sekolah memang ngambilnya kan fish gitu ya. Jadi menggambar tuh agak tertinggalkan, tapi di mading masih suka gambar juga. Pokoknya gambar sih nggak pernah berhenti sih ya. Ini yang aku pengen tahu ya, kalau menggambar berarti waktu masih SD atau SMP tuh udah mulai ada yang minta bikinin komik atau apa Kalau gitu. gambar sendiri sih sebenarnya udah dari mulai sekolah ya. Iya, mulai sekolah berarti- TK sebetulnya udah mulai gambar. Itu Udah suka gambar. udah mulai bikin kayak ada kata-katanya gitu ya, belum. ada balonnya Itu setelah baca komik. Tapi gue yakin kayaknya rumahnya Oya dulu tuh temboknya tuh penuh dengan coret-coretan. Betul kan? Tapi gitu Pastinya. sama orang tua kan dikasih jatah gitu ya. Boleh coret-coret tapi di sini aja nih. Di Keren. Berarti ini aja. enggak, artinya orang tuh udah ngeliat talentanya di mana gitu ya. Jadi dikasih Ya, karena emang ruang. nggak terhentikan soalnya kalau daripada kemana-mana gitu ya. Mending satu tembok udah sini aja gitu. Terus Dan apa yang digambar waktu itu? Ya? Yang di tembok-tembok itu. Ya utamanya dari komik sih. Oh, komik gitu ya? Karena banyak bacanya dari situ ya gambarnya keluarnya gitu. Tapi kan kalau misalnya komik Gundala gitu Ya. kan, ya kita bikinnya yang lain gitu. Versi sendiri Gundala tapi versi iya. versi Oya. impian kita gitu. Itu. Ya. Seru. Terus silakan. Oke, nah dari karakter-karakter superhero lokal itu ya, yang lu pernah baca, ada Godam, Gundala, Maza dengan Iya. yang digosok-gosok pisaunya terus keluar jin Kartubi. Iya. Lu paling doyan karakter yang mana? Kan sekarang gini ya, karakter superhero itu kadang-kadang ada yang manusia seutuhnya, tapi ada yang dari anta beranta. Ya, yang mana deh? Pokoknya kalau menurut Mas Oya tuh yang paling keren. Aku seneng Melar. Oh iya, Pangeran gue Melar. inget Pangeran Melar yang tangannya bisa panjang. Nah, karena bisa jadi apa aja menurutku asik gitu. Aku pengen kayak gitu, tanganku bisa panjang. Itu tuh ingetin gue sama Fantastic Four ya. Memang, Iya. soalnya kalau nggak salah tuh karakter-karakter superhero lokal memang menyerap dari superhero yang ada di Iya. luar ya, betul nggak gitu? Nah, Kan kalau menurut Mas Oya. Itu dulunya kayak Gundala. Sorry. nggak apa-apa. Sorry, Pak Nur. Itu dari kayak Gundala, terus siapa? Godam. Yang kayak Godam gitu-gitu tuh. Gue tuh suka mikir apa waktu itu si ilustratornya atau si pembuat tokohnya itu terinspirasi dari luar atau mereka duluan yang bikin kayak sebenarnya memang dari luar dulu Dari ya. luar. Dari luar dulu. Karena memang waktu itu masanya seperti itu gitu, dan waktu itu kan bebas ya, nggak ada undang-undang hak cipta, nggak ada apa, Betul. jadi Iya, bisa saling mengadaptasi, bahkan nyampur-nyampur tuh. Kalau kayak di komik Bentrok Jago Dunia, semua superhero yang kita kenal itu Bener, jadi Bentrok satu, Jago Dunia. ketemu saling berantem dan Itu bukunya bestseller ya, bisa dibilang komik bestseller kali ya. nggak bisa kita cetak ulang karena sekarang udah ada undang-undang hak cipta. Itu kalau nggak salah jago-jagonya kita ketemu sama jago-jagonya superhero di Iya, campur semua ada ya. gitu. Karena masih ada punya tapi itunya.
edisinya? Saya pribadi enggak, tapi teman-teman yang di kolektor pada punya sih. Oh, Wah gitu. hebat tuh kau. Tunggu tuh tadi satu lagi kan bilang kalau karakter superhero kita kan serap dari luar. Tapi kalau kayak Sri Asih itu nyerap nggak itu? Kalau Sri Asih memang dia mengadaptasi dari budaya lokal ya. Sebenarnya kan dari Dewi Asih ya kalau karakternya gitu ya. Itu sebenarnya kan dari Dewi Sri terus seperti itu. Terus makanya maksudnya memang adaptasi dari legenda lokal memang. Mau gitu ya, bukan dari serapan lokal, luar Ya, asli ya. ininya inspirasinya memang dari luar. Jadi superhero itu kan memang dari luar. Tapi terus dimasukkan nilai-nilai legenda lokalnya juga. Jadi di blend lah. Wonder Woman kali ya. Iya, atau apapun lah. Enggak sih, enggak terlalu Wonder Woman. Kenapa? Kalau itu. Lokal konten, oke. Mungkin ada pertanyaan kali. Oke, itu ada pertanyaan dari Budos. Kalau di Indonesia kan cerita-cerita tokoh-tokoh pewayangan dan sebagainya itu juga banyak superheroes. Bukannya justru dari Indonesia sudah banyak juga superheroesnya. Sebetulnya ya udah macam-macam sih ya, kayak kalau dari wayang kan juga banyak dari India gitu ya sebetulnya kan. Kalau dari dari Asia, jadi udah banyak, terutama dari Indonesia sendiri kan juga ya ada budaya-budaya ya itu tadi legenda-legenda yang lokal banget gitu ya. Yang ceritanya masih bisa dikembangkan lagi. Iya. Dari tiap daerah kan pasti ada pahlawannya sendiri ya, tiap daerah dari seluruh Nusantara. Nah, pertanyaan lagi tuh dari Dedi G. Nah, gue tertarik tadi pas cerita belum ada copyright ya, belum ada campuran. Semua masih ingat tuh ada komik wayang ketemu sama superhero. Iya. Nggak tahu siapa yang ngarang tuh. Apa saya itu ngetok banget pada saat itu. Bener ada ya? Ngomong konfirmasi aja bahwa pernah waktu itu komik dicampur ada cerita. Iya, cuma specifically saya mungkin lupa inget ya, maksudnya karakter yang mana ketemu yang mana. Tapi emang waktu itu sih apa aja ada, mau karakter apa tadi? Mau karakter wayang, mau karakter superhero, sampai karakter robot-robotan. Dan diketemuin lagi dalam satu cerita kan. Campur. Itu liar banget imajinasi. Iya, apa aja bisa. Gitu. Maksudnya nggak kayak sekarang kan. Ada DC lah, ada Marvel lah, ada ini lah gitu kan. Iya, kayak yang tadi gue bilang tadi, yang bentrok-bentrok jago dunia itu emang satu edisi itu yang gue pernah tahu itu yang super, sebenarnya jago-jagonya tuh udah ada yang dari Marvel, dari DC ya kan, terus ketemu sama yang Godam Gundala itu ya. Bahkan ada yang dari luar DC dan Marvel juga gitu, sampai gitu ya? kayak Zorro kayak gitu. Iya benar. Nah, kalau Godam itu sebenarnya serapan dari apa? Godam itu udah campuran sih sebetulnya ya. Jadi ngambilnya kan itu ya, dia ada dua karakter ya, Godam sama Awang yang saling bertukar kepribadian ya. Sebenarnya uniknya di situ sama ada apa? Apa tuh? Papat Pancer Limo itu kan. Wah, ngerti aku. Jadi ada falsafahnya sendiri itu. Oh iya pernah dengar. Dan itu yang sering dipakai. Oh, sama satu lagi Mas, aku kehilangan karakter setiap orang ngomongin komik kok nggak pernah ngomongin si Kalong ya. Padahal si Kalong itu favorit aku loh, itu tokoh. Iya, Pak Kalong karya Hasmi. Hasmi ya. Juga. Jadi dia karakternya, ya ketika yang lain karakternya dewasa, Kalong karakternya anak-anak dan bisa bicara dengan binatang. Oh, itu ya. Maksudnya. Iya. Ada juga yang tahu akhirnya. Tahu tuh. Sebelum lanjut lagi, sempat main-main superhero nggak zaman kecil? Main sedikit. Main sama temen, gue jadi ini, zaman-zaman itu. Oh, kita kan ada itu ya, Umbul ya, kartu yang dipotong-potong superhero tuh, terus ditepok, jatuh mana. Itu inget aku. Iya, itu main Umbul tuh. Jadi kita apalnya kan dari situ ya, superhero. Baca buku mungkin satu buku satu jagoan, tapi ketika dapat Umbul selembar gitu kan, wah ini jagoannya macam-macam nih. Ada berapa kali berapa tuh kan ya? Iya. Dan itu kan maksudnya dijual di pinggiran dekat sekolahan gitu ya. Nah, belakangnya rambu-rambu lalu lintas. Gunting-gunting. Ya, terus gunting-gunting. Gunting-gunting gitu. Satu lagi dulu, zamannya main kuartet. Iya enggak? Dulu kan ada juga kuartet-kuartet superhero. Itu juga ngeluarin, ada yang baru. Ada yang baru juga ya? Ngeluarin juga. Jadi versi, jadi sempat ada keluar versi retronya. Jadi si Buta ada Gua Hantu, tapi gambarnya gambar lukisan klasik gitu ya. Ada juga Godam, Gundala, Godam ketemu Gundala yang ilustrasinya klasik, karya Pak Wit sama ini. Terus karena pembacanya udah mulai banyak, yuk kita bikin kuartet tapi ilustrasinya udah modern, udah kayak gambar anak-anak sekarang gitu. Nah itu juga akhirnya diburu lagi.
Oh gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai yang klasik sama yang modern nih ya. Gue mau nanya, kalau anak-anak sekarang itu kalau melihat yang klasik, ini enggak sih langsung, ini enggak, bukan yang ini nih, ini yang Iya pas. Kampungan. maksudnya, ini kayaknya nih enggak, bukan yang ini dah, ini yang asli, pas lihat yang baru mungkin gitu, kayak gitu nggak sih? Jurusnya nggak banyak. Kan pengalaman pertama baca tuh beda ya. Kebetulan kita mungkin misalnya saya pribadi ya, saya sempat ngalamin yaitu cergam tahun 70-an, terus sempat ngalamin komik Eropa tahun 80-an, terus komik Amerika tahun 90-an, komik Jepang tahun 2000-an, sampai komik Korea yang baru-baru ini ngalamin semua. Jadi lengkap gitu pengalamannya. Tapi kalau yang lahir belakangan gitu kan nggak sempet tuh ngalamin cergam, nggak sempet ngalamin komik Eropa. Jadi cuma dapatnya segini. Nah, ketika yang baru-baru ini karena nggak kenal, jadi menganggap ini jauh banget ya. Begitu ngelihat misalnya komik-komik klasik, ya itu komentar pertamanya jadul banget sih. Nah, makanya terus Bumi Langit mengupayakan itu gimana supaya teman-teman yang nggak sempat ngalamin yang kita alamin bisa ikut ngerasaan feel juga sama karakter-karakter klasik. Jadi kita bikin digambar oleh komikus-komikus muda yang baru-baru yang seangkatan sama mereka sendiri. Ini bikin dulu ada loh sebenarnya, coba bikin, terus ketika bikin dipublikasikan, kan teman-teman yang seangkatannya jadi dulu tuh ada yang kayak gini. Akhirnya jadi penasaran kan. Oh dulu ada yang sebelumnya kayak gimana, akhirnya ketemu sama komik klasik dan pelan-pelan jatuh cinta dan akhirnya ikut beli juga. Gitu ya. Biasanya memang lihatnya kok wah ternyata lebih seru yang ini, lebih yang jadul tuh lebih kena feel-nya kadang-kadang ya, karena kita kenal gitu. Terus yang baru juga tiba-tiba tertarik sama yang lama, jadinya ini nih klasik nih gitu. Iya, sama sebetulnya kejadiannya kayak kita nonton film atau misalnya ya hiburan-hiburan lain juga ya, musik juga kan. Ketika kita pertama kenal yang sekarang, abis itu kita mulai flashback kan. Oh dulu ada musik yang kayak gini, ada metal, terus nanti ada rock and roll. Ya, oke, tapi gue dengar cerita kalau Mas Hoya juga ada dengan beberapa teman berusaha untuk melestarikan tokoh-tokoh karakter yang klasik itu dan diupayakan akan dibuat semacam kayak di remaster lagi untuk lebih bagus. Oh iya, itu gimana? Gue denger aja, tapi tolong ceritain gimana. Iya. Ya jadinya kan pas kita mulai besar itu kan mulai ada kerinduan ya. Dulu aku pernah baca ini, tapi karena mungkin waktu itu cuma sewa kan, nggak beli gitu. Jadi pas udah ngerasain, aduh nyari lagi gitu. Pas nyari ternyata udah susah kan mau cari yang lengkapnya. Misalnya edisinya ada 20 jilid gitu. Kita dapatnya cek celok kan, maksudnya nggak komplit nih. Ada nomor ini bolong, nomor ini bolong. Akhirnya terus pernah ada pengumpul komik gitu, kelompoknya gitu, Pengki gitu. Ya udah mulai mengumpulkan kembali, saling berburu gitu. Tapi kan masing-masing kalau beli kan beda-beda ya dapatnya ya. Ada yang dapat yang bagus, ada yang dapat ini. Kenapa kita nggak bikin yang standar gitu ya, bagus semua gitu. Jadi kamu dapat bagus halaman segini, kamu dapat bagus halaman ini. Kita bikin artis remaster, maksudnya biar dibikinin ulang gitu. Jadi semua dapat yang bagus gitu, dapat halaman terbaiknya dari semua. Jadi dari sekian banyak kolektor, karyanya dikumpulin, pilih halaman-halaman terbaiknya, terus diremaster sama ada remaster artis namanya Mas Erwin, itu dia meremaster, terus kita jadi bisa menikmati karya terbaik dari semuanya kan. Dalam satu jilid, nggak harus berdiri lagi, nggak sendiri-sendiri lagi tersebar di mana-mana. Akhirnya buku itulah yang jadi koleksi bersama gitu, dicetak sesuai jumlah fans. Terus ya udah, jadi setiap orang bisa memiliki halaman terbaik dari komik itu. Luar biasa juga ya. Tapi itu sekarang maksudnya gimana? Nanti dulu, gue mikirnya gini. Misalnya Mas Hoya punya jilid ini, lo punya jilid yang itu. Mas Hoya ngomongnya, gue fotokopi deh, nggak gitu ya. Gue fotokopi jilid yang ini gitu. Awalnya memang fotokopi, tapi kan hasil fotokopian nggak bagus ya. Itu udah iya kan halamannya udah kuning gitu ya. Ada yang udah
Kita nyebutnya gitu, udah komedoan, udah ketombean gitu kan. Hitamnya jadi putih, putihnya jadi hitam. Akhirnya ya udah sama Mas Erwin, hitamnya bagusin sampai hitam banget, putihnya batin putih banget, kuningnya ilangin gitu. Maksudnya itu di mana? Di komiknya itu Ini itu di trace. Di trace yang dari Bener-bener kumpulan di berbagai trace kolektor ulang. itu Di trace gitu ulang, ya kan? Di trace ulang, digambar ulang. kayak Buset. di kertas minyak gitu zaman dulu atau udah Udah digital sih digital? sekarang kan, udah digital. Jadi di trace. Satu-satu? Iya, setiap halaman ditusir ulang. Tapi penggambaran itu kan sesuai dengan masternya ya. Iya, Ada nggak ada improvisasi artis juga nggak di situ? Menambah ornamen apa dalam komik? Ada misalnya gini, layoutnya ada yang numpuk gitu ya. Oke. Misalnya karena dulu kan ngerjainnya semua spontan ya. Terus misalnya ada cap stempel polisi gitu kan. Terus nanti ada noda kopi, ada apa itu kita bersihin semua sih. Terus ada pesan-pesan gitu apa, titip salam dari siapa ke siapa. Buku ini buat sayang gitu kan ada gitu ya. Itu mesti dihapus ya. Enggak semua. Nggak semua. Kalau memang istilahnya proper, iya pertahanin gitu. Tapi kalau misalnya udah ngacap gitu ya, misalnya ini atau misalnya tanda tangan, coret-coretan Iya. pensil atau apa ya itu kita bersihin. Pokoknya jadi Tapi tidak lari dari iya, aslinya, tidak semua lari asli. ya. Karakternya jangan sampai berubah. Sempat dibikin ketik kan, dibikin halamannya ketik. Itu kita ngerasa kok jadi nggak otentik ya. Ya. Akhirnya dikembalikan lagi, bikin versi berikutnya itu nggak diketik, tapi memang ditulis ulang lagi. Ih, gila. Iya. Seru tuh. Padahal Mas Oya ada ya itu ya bukunya di punya Iya. sendiri pribadi. Saya nggak bawa sekarang ya. Iya, baik banget. Bagus itu padahal ya. Itu terus kemasannya dalam bentuk apa tuh? Modelnya apakah jadi hardcover Iya, apa? dicetak. Jadi misalnya kalau dulu kan kecil ya formatnya segini ya, format saku lah ya. Iya. Ini kita bikin format lux. Jadi formatnya besar, sebesar apa? Ya sebesar buku, lebih besar lah, lebih besar, hampir dua kalinya, hampir dua kalinya. A5. A5 lebih besar, A4. 17 dua apa? Inilah. Oh kayak inilah. Mungkin dulu ya. Enggak. Bukan kayak Sorry. buku-buku kamus gitu ya? A4 Iya, satu. enggak A4 lebih kecil dikit. Nah, kalau A4 kan lebih panjang gini ya. Ini lebih gini. A5. Tapi yang jelas kalau dulu kan kertasnya itu kan kertas koran, ya kan? Kalau yang Ini lux semua. Lux Jadi semua. kita bikin terbaiknya lah semua. Gitu ya. Sampai jilidnya terbaik. Jilidnya juga kan ada apa? Ada lidahnya, terus dalamnya ada Ya. tebelnya gitu, terus ada jaketnya. Keren. Jaketnya pokoknya semua dibikin. Ya ini memang buat kolektor item gitu. Terus sudah berapa edisi itu yang keluar itu untuk yang sudah di remaster? Bentar, berapa ya? Udah cukup banyak kok. Gundala ada 2, Godam, terus Shibuta ada 3, sekitar 10-an lah gitu ya. 10-an. Atau ya sekitar segitu, ada Reo juga ya sekitar. Itu masih berlanjut sampai sekarang? Enggak. Iya, justru minta terus kan. Mana nih? Malah kadang kita yang ditagih nih. Kok lanjutannya mana lagi nih? Tapi kan bikin itu nggak sebentar ya. Maksudnya effort untuk Iya. untuk meremaster itu Kayak lama. kayak dapetin first editionnya itu tuh yang seru Iya. tuh. Sebetulnya udah banyak. Kalau yang belum dicetaknya udah lebih banyak gitu. Oh iya. Karena nunggu waktunya juga kali ya. Pemasarannya Iya. kemana? Pemasarannya kemana? Kita langsung sih ke marketplace gitu ya. Langsung marketplace ya. Ke toko-toko buku konvensional nggak ada? Sempet ada penerbit juga yang menerbitin, tapi sekarang memang eranya sih ya. Nah, jadi orang seneng mesen langsung gitu ya. Iya. Gitu. Mas Oya, tadi gue dengar Mas Oya bilang kita ngalamin yang namanya tahun 70-an tuh komik gini, komik lokal. 80-an komik Eropa. Ya. 90-an komik mana? Amerika ya? Ya, ada Amerika, terus ada Mandarin juga. Ada, nah kayak gitu. Bisa nggak Mas ceritain apa sih yang membuat kalau Narasi besarnya. gue pribadi gue lebih seneng misalnya komik Eropa ya karena dia dengan karakternya yang benar-benar real manusia gitu. Sementara Jepang gue nggak terlalu karena dia kan terlalu gimana sih cute gitu gini. Kalau Mas menurut Mas Oya gimana tuh kayak gitu-gitu? Sebetulnya masing-masing itu punya spektrum ya. Nah, kayak misalnya gini. Let's say misalnya komik Indonesia yang saya kenal gitu ya. Itu kan ada juga spektrum yang sangat realis seperti Pak Wit, tapi ada juga yang sangat kartun seperti Tatang S.
Petruk Gareng gitu ya. Ada spektrum itu. Di komik Eropa juga ada yang serius banget, yang memang realistik, sampai yang kartun kayak Asterix gitu kan, ada juga. Di komik Jepang juga ada sebetulnya yang memang komik-komik yang serius yang sangat realis, seperti misalnya apa Ryoichi Ikegami gitu, sampai yang kartun banget gitu, ada juga semua. Jadi tinggal kita pilihannya bebas kok sebetulnya, mau pilih yang realis atau yang ini, dan tiap angkatan sebetulnya ada punya itu. Cuma mungkin ada judul-judul yang sangat populer di spektrum ini, ada yang sementara di judul lain spektrum ini. Tapi kalau dilihat semuanya ada. Gitu cuma masalah popularitas aja sih. Yang ini lebih populer dari yang lain. Keren ya. Oke, terus balik ke sekarang kan Mas Oya bergerak di Bumi Langit Enterprise, ya kan? Itu entertainment ya, bukan enterprise ya, entertainment. Berarti itu bidang-bidang hiburan ya. Seperti contohnya kan film, terus apa lagi tadi ada komiknya. Komik. Nah, berarti masih ada keterlanjutan dengan hobinya Mas Oya ya, dengan komiknya itu masuknya ke Bumi Langit. Itu di apa sekarang kalau di Bumi Langitnya ini? Kalau saya sih kan di editor ya, jadi memang waktu itu diajak itu untuk justru menyusun jagadnya. Menyusun jagadnya kan, karena tadinya belum jadi satu jagat, ini dikumpulin jadi satu jagat. Terus kita ketika sudah terkumpul, kita mau mulai mana dulu nih, karena kita berangkatnya dari komik. Kita mulai dari komik dulu, kita serial. Jadi dari awalnya Cergam Klasik, habis itu kita dapat kesempatan untuk bikin di Kompas. Nah, jadi kalau komik klasik kan tadinya terbatas ya. Habis itu ada media cetak nasional yang akhirnya mencetak itu. Ini jadi lebih banyak pembacanya jadi lebih banyak. Ketika kita udah dapat kesempatan itu, kita dapat kesempatan di salah satu TV swasta untuk bikin karakter. Ya udah, kita bikin jadi serial animasi. Waktu itu ada Patriot Cilik. Jadi jagoan-jagoan, tapi karena biar banyak audiensnya anak-anak. Oh, sebelum itu ada ini dulu, webtoon dulu. Webtoon itu jadi komik digital ya. Jadi napaknya dikit-dikit, dari mulai komik cetak terbatas, terus kemudian cetak yang massal gitu ya. Terus kita komik digital, habis komik digital ada di Facebook, ada di webtoon, ada di lain-lain, kita cobain satu-satu. Dan tiap masing-masing kan ada pasarnya sendiri tuh, beda. Yang baca manga sama yang baca misalnya komik Amerika beda. Kita bikin yang ini jagoannya jagoan lama, tapi taste-nya kayak komik Korea gitu. Yang biasa baca komik Korea bisa tetap dapat. Ini taste-nya komik Amerika tapi bisa dapat. Pada akhirnya mereka ngumpul lagi nyari aslinya kan. Nyari aslinya. Terus bikin animasi juga gitu. Sampai akhirnya film. Ya udah, jadi kita jelajahin semua lah, kita cobain supaya ya, karena tiap angkatan ketertarikan awalnya, jatuh cinta pertamanya kalau saya bilang, jatuh cinta pertamanya beda. Jadi kita buat mereka semua jatuh cinta dengan caranya masing-masing. Gitu ya. Tapi kayak sekarang gue lihat Gundala yang versi sekarang yang Bumi Langit terbitkan itu ya, itu kan mungkin dari outfitnya itu udah hampir beda dengan yang awal. Ya kan, dan bahkan dulu ada film Gundala kalau nggak salah ya, yang memerankan siapa si Teddy Purba ya. Dan dengan yang dibandingkan dengan yang sekarang itu udah beda banget. Itu kalau menurut Mas Oya gimana? Yang emang dari kecil waktu itu udah seneng dengan karakter-karakter itu, terus menghadapi dengan karakter yang sekarang, pengembangannya yang lebih istilahnya disesuaikan dengan zaman gitu loh. Nah iya, nah ini juga menarik nih. Sebetulnya karena pengalaman masuknya beda-beda ya tadi ya. Ada yang mulainya dari klasik, ada yang mulainya dari modern, ada yang mulai ini. Jadi sebetulnya kita sendiri membuat spektrum Gundala gitu. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya Gundala, kok yang ini beda, tapi nanti di ujungnya itu mengadaptasi dari Gundala yang sebelumnya. Jadi kalau di JJR sebenarnya ada beberapa versi Gundala. Dan sebetulnya tiap segmen pembaca bisa dapat Gundala kesukaannya. Jadi kan ada yang suka Gundala yang mendekati klasik. Ada yang suka Gundala yang sangat sekarang gitu. Ada yang suka Gundala yang fantasi, ada yang yang grounded banget, yang membumi banget. Kita bikin spektrum itu, nanti penonton atau pembaca kan punya
relate-nya beda-beda ya. Aku suka Gundala yang ini, ya udah silakan pilih yang ini. Aku sukanya yang ini, pilih ini. Jadi ada spektrum yang bisa. Ya itu tadi, tiap orang bisa jatuh cinta dengan versinya masing-masing dan kita menyediakan pilihan itu. Terus gue juga mau ngomong, Ngerti. pasal kayak Gundala ini kan udah terbit ada beragam, ada yang klasik, ada yang modern, bahkan ada yang komiknya. Keaslian cerita biasanya yang sekarang ini Bumi Langit itu tetap mempertahankan dengan keaslian cerita yang dulu-dulu nggak? Artinya dari Ceritanya. si karakternya si Gundala itu iya. siapa sih kalau jadi orang? Iya. Gue nggak tahu, lupa namanya. Ya kita ada Ya. istilahnya kayak Godam kan si putihnya, Awang ada gitu kan. buku putihnya lah Ya, ada buku putihnya gitu. Pokoknya kita Harus compile ikutin. dulu tuh. Oke, itu, gimana Mas tuh? Sungging membuat database-nya itu tuh. Mas Sungging tuh putranya Pak Wit. Dia Oke. membuat yang menulis kasarnya apa ya? Ya database-nya semua di bendahara ulang apa ya sih di arsip ulang jadi Ya. semua dijabarkan ulang sehingga kita punya buku catatan, buku putih. Oh, kalau mau bikin karakter itu tuh pakemnya 1 2 3 4 5. Mana yang bisa dikembangin, sejauh mana bisa dikembangin, mana yang nggak boleh. Gitu. Itu semua ada ya kayak ada rambu-rambunya ya. Dan kita juga ngelihat perkembangannya. Oh, ini bisa dibawa sampai segini. Oh, ini bisa dibawa sampai segini. Oh, ini jangan segini aja gitu. Karena nanti khawatir nggak terkontrol apa itunya susah memanage-nya. Susah memanage-nya kalau sudah dikumpulin jadi karakter bareng-bareng itu. Oke. Jadi gimana ini tetap manageable, pengembangannya tetap nggak terlalu liar juga dan orang masih bisa relate satu sama lain sesuai angkatan. Nah, kalau itu kan si Gundala ya, itu adalah kalau gue lihat tuh Gundala tuh emang satu tokoh yang kayaknya bisa diadaptasi ke zaman apapun ya. Gitu. Nah, gimana kalau si Buta dari Gua Hantu yang dengan kan dia kan amat sangat apa ya, amat sangat tradisional gitu kan, dengan ada monyetnya terus dia bawa Itu kalau nggak salah juga sama ya, udah dua kali filmnya ada ya, yang zamannya klasik sama yang sekarang ya. Malah udah lebih dari 5 film kan kalau Dengan pemeran yang beda-beda. Nah, 8 film sama 2 seri. Dan 2 seri pakemnya TV. pakemnya sama nggak? Ya, Beda-beda. ada perubahan dikit-dikit Ada perubahan sesuai masanya ya, Oke. masing-masing. Nah itu yang gue mau tanya tuh itu, bahwa kan kalau Gundala itu adalah satu tokoh yang sepertinya adaptable untuk even nanti tahun 3000-an mungkin. Gundalanya udah jadi lebih ini. Nah sementara si Buta dari Gua Hantu itu gimana gitu? Sampai seberapa jauh sih lo bisa menambah sesuatu ke tokoh ini gitu loh. Mengembangkan. Ya, Yang mengembangkannya. Akhirnya nanti lebih ke value-nya sih ya. Jadi kalau value itu kan justru everlasting juga kan ya. Jadi kode atau itu bisa berubah setiap zaman gitu. Tapi ada selalu value yang yang abadi, yang dia akan selalu tetap relevan di tiap masa. Nah, justru nilainya si Buta adalah itu gitu. Jadi masing-masing punya nilai. Ini punya nilai kebaruan, ini punya nilai kelestarian. Nah, kan kita di dunia ini kan antara dua ya, evolusi atau revolusi, pilihannya itu. Pembaruan atau pelestarian. Kita selalu bergerak di antara dua itu. Ya udah, jadi ya ini mau dikutub mana? Gitu aja. Tapi kita akan selalu ketemu itu, dan ya itu, kita selalu berusaha relevan, tetap relevan. Dia tidak membenturkan itu. Cool. Suka. Dengan Ada pertanyaan dari penonton? Ya. Oke. Oke. Siapa dulu? Budo sama Deddy G dulu? Deddy G dulu. Kalau gua balik lagi ke era retro gitu ya. Pengen tahu aja kan, ini udah ada usaha kan untuk mengembangkan. Pengen tahu seberapa bondingnya sih pembaca komik zaman dulu, tapi tidak masuk kategori komik mania gitu ya, maksudnya. Ya memang ada kan zaman kita dulu kan ada yang nggak baca komik malah dilarang orang tuanya jangan baca komik, ada kan kayak begitu tuh. Nah seberapa bondingnya sekarang ini setelah mereka tahu ada karakter ini diperkenalkan lagi dengan yang non komik mania gitu. Ya ini sekarang setelah diperkenalkan ulang, kita juga surprise sendiri, ternyata mengerucut di usia 18 sampai 24. Oh iya. 12-24. Kita kan awalnya pembacanya senior ya. Senior itu berarti 35 tahun ke atas ya. Tapi sekarang pembaca terbanyak justru 18 sampai 24. Jadi yang tadinya klasik justru sekarang yang adult justru berkumpulnya.
dengan komik yang sama, dengan karakter yang sama. Iya, maksudnya dari lintas pembaca kan ada pembaca remaja ya, misalnya berapa, misalnya 13 sampai 19 tahun gitu ya. Terus nanti ada pembaca yang menengah gitu, yang di usia tengah, nanti ada yang di usia 35 tahun ke atas. Nah, dari ketiga segmen pembaca itu mengumpul di tengah-tengah nih. Jadi ada yang kelewatan 17 di atas Di atas 13 tahun ke 17. Jadi ngumpul di 18 sampai 24 klaster pembacanya. Itu yang relatif hampir membeli kalau kita nerbitin ditangkap tangkap gitu. Yang di sini memang di atas sama di bawah lebih sedikit gitu. Tapi di tengah tuh ngumpul. Oh, berarti bagus dong ya. Ini apa namanya? Penerimaan pasarnya bagus. Animo pembacanya. Budos, nanti Budos nanya. Jadi sekarang ini kan banyak anak muda yang juga suka gambar, suka menggambar komik dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah aspirasinya kepada anak-anak muda yang calon-calon komikus tuh bagaimana untuk jalannya seperti ini, misalnya menjadi Bumi Langit yang lain atau menciptakan sendiri creationnya gitu. Oh, kalau sekarang itu sebetulnya lebih enak nih karena sekarang banyak platform digital yang sifatnya bisa partisipatif ya, maksudnya kan ada beberapa kanal ya, maksudnya yang kamu bisa bikin komik sendiri, diterbitin sendiri, self publish di digital, secara digital, dan kalau misalnya pembacanya bagus nanti kamu ditarik jadi official. Gitu. Jadi kalau pembacanya melebihi jumlah tertentu, ya udah nanti dari platform-platform itu ada yang, jadi udah ada tuh ya, udah ada angka-angkanya gitu ya maksudnya. Jadi diumumkan ini terbuka untuk umum, silakan isi sendiri. Nanti ketika kamu berhasil ini, kamu bisa masuk naik level lah ya. Misalnya jadi official, nanti udah dari official kalau udah naik lagi levelnya jadi star lah istilahnya gitu. Jadi udah ada jenjangnya. Rajin-rajin aja cek mungkin ya. Iya, kunciannya memang di konsisten upload ya. Makin konsisten peluang itunya terbacanya kan makin, dan tentu saja relate sama pembaca. Terus share itu Mas, Instagramnya Bumi Langit. Bumi Langit. Saya lihat ada 2 ya? Iya, ada Bumi Langit official ya. Betul lagi? Bumi Langit. Apa entertainment bukan? Enggak, Bumi Langit official sih kalau Instagram ya. Budos salah baca kali, Bumi Langit Properti kali. Enggak bercanda. Ya ada 2 ya, enggak 1 ya tapi ya. Kalau Instagram 1 sih yang official ya. Oh. Nah ini saya nanya lagi nih, nyambung pertanyaan Budos, tapi saya lebih tertarik dengan intellectual property. Ini kan kalau nggak salah saya dengar ceritanya kan menghubungi dengan ahli warisnya dan setiap karakter itu kan. Itu buat saya menarik nih, mungkin pelajaran juga buat yang muda-muda sekarang yang belajar. Pasti ahli waris itu juga nggak pernah kebayang orang tuanya ternyata punya intellectual property yang ternyata ada nilainya. Nah itu bagaimana approach-nya atau penilaiannya, ini layak nih gua ambil intellectual property-nya, ini enggak. Itu menarik sekali karena buat anak muda sekarang. Ya kalau waktu kita ya, ini dari pengalaman kita ya, kita memang kan ada judul-judul yang populer ya, yang maksudnya jadi memori bersama, memori kolektif, itu yang kita samperin duluan gitu ahli warisnya, diajak ngobrol, Pak gimana kalau ini kan nggak dilanjut ya sama ahli warisnya ataupun sama ininya nggak dilanjut, boleh nggak kita ngelanjutin? Terus kalau misal kita lanjutin, ya ada obrolan lanjutan lah ya mengenai hak dan kewajibannya, itu dibicarakan. Tapi kalau nggak dapat, memang ingin dipertahankan oleh ahli waris atau mau diwariskannya bukan ke kami tapi ke pengelola yang lain, ya sudah, berarti memang itu ya beda, rezekinya beda gitu ya. Oh ini rezekinya ini nih. Ada yang memang dikelola tidak oleh Bumi Langit tapi oleh ahli warisnya ke ya turun temurun ahli warisnya atau ke kelompok yang lain misalnya. Itu ya ini aja sih maksudnya. Jadi jodoh-jodohan. Disimpulkan kalau buat yang muda-muda sekarang nih, komikus berkarya semaksimal mungkin untuk jadi populer kan. Iya. Supaya meninggalkan intellectual property kemudian hari gitu maksudnya. Iya. Karena itu kan untuk bisa sampai akhirnya gitu kan perjalanannya tiap artis aja 20 tahun kan. Dia konsisten bikin itu terus sampai 20 tahun sampai orang hafal. Akhirnya bisa di. Kalau yang sekarang lebih muda-muda lebih cepet sih, ada yang dalam 5
usianya udah bukan kita harus 10 tahun ya untuk membangun suatu IP, tapi bisa 5 tahun sampai 10 tahun gitu udah. Asal kita konsisten terus-terusan akan. Konsisten tuh yang berat. Iya. Dimana Berat banget tuh. Itu kenapa ya sampai bisa ya dulu kan kayaknya hampir bersamaan ya dengan adanya kayak Mas With NS, Teguh, terus siapa lagi tuh ya mereka-mereka yang ilustrator komik-komik superhero lokal lah. Itu kan marak banget di 70-an, terus 80-an kayaknya udah mulai turun. Itu kalau menurut Mas Oya kenapa tuh bisa begitu? Padahal kan kalau continue terus kan lebih bagus itu. perubahan media juga kan. Perubahan gelombang media, kita nyebutnya siklus gelombang. Iya. Itu tadi kan selain kalau tadi kita bicara yang tiap 10 tahun berubah itu kan dari komiknya ya. Tapi selain komik kan media lainnya juga berubah ya. Kayak kita ngalamin masanya baca komik. Kemudian berikutnya kita ngalamin musim video rental. Retro kan pasti ngalamin nih. Iya. Zaman video rental, habis itu zaman DVD, terus zaman internet. Semua itu juga akhirnya kontennya berubah ketika pembuat komik menghadapi masa video rental. Itu udah benturan tuh. Orang tadinya baca komik udah ini, sekarang punya pilihan nonton video, sewa video. Tadinya sewa komik di taman bacaan, sekarang bisa sewa video. Jadi udah mulai berebutan pasar lah ya misalnya. Kalau kuat judulnya udah ini banget, video nggak terpengaruh. Tapi abis itu nanti ada zaman internet udah beda, pilihannya makin banyak sehingga komiknya masih. Tapi itu juga yang terjadi di dunia luar ya, dengan komik-komikus yang di Amerika sendiri kalau maksudnya sama ya juga terjadi gitu ya. Iya. Berbeda imajinasi ya kalau saya sih. Komik itu kan imajinasi kita yang jalan kan. Iya. Kalau film kan orang mengimajinasi ke kita ya. Iya. Bedanya kan di situ. Kita kan di tengah-tengah tuh antara ini sama novel misalnya. Novel juga kan imajinasi, terus audio kalau sekarang apa? Audio series ya sebenarnya. Audio series mengandalkan suara. Novel mengandalkan teks. Komik memadukan dua ini. Film lebih banyak lagi. Jadi masing-masing emang punya magicnya masing-masing. Iya. Tapi kalau gue sih lebih seneng nonton filmnya sih. Baca novelnya nggak mau mendingan nonton filmnya. Karena tapi ada yang suka nonton apa? Iya ada. Nonton filmnya ogah tapi novelnya seneng gitu loh. Iya. Karena ada yang terbaik ya. Dan kenapa banyak yang protes? Kenapa? Film ini merusak isi novel. Iya. Merusak isi komik, banyak yang protes. Iya benar, ada yang kayak gitu juga. Soalnya kalau komik, kalau kita baca komik tuh emang si pembuat komiknya, si ilustratornya biasanya lebih detail ya. Mereka menempatkan sesuatunya lebih detail daripada kalau misalnya animasi gitu ya. Kadang-kadang ada yang dilengkapin juga nih, ada yang missing di sini gitu. Maksudnya bukan dalam arti kata ininya ada yang hilang ceritanya, tapi detailnya itu jadi hilang gitu kan. Kalau gitu satu-satu tik satu-satu dari sini ke sini aja ada ngomongnya Ini yang kali yang ada ngomongin aja nih gimana? Ya itu nyambung sama itu. Memang film itu bisa memuat lebih banyak, tapi dia kan dimensi waktunya lebih sedikit ya. Kalau komik kita bisa bikin cerita komik yang jauh lebih panjang gitu. Sedangkan film kita harus memampatkan itu hanya dalam misalnya 1,5 sampai 2 jam. Nah itu kan ya ini punya kelebihan dari sisi kelengkapan medianya, tapi punya kekurangan dari bagaimana bisa menceritakan itu lebih panjang kayak gitu. Sementara ini kita bisa cerita sampai panjang jauh. Iya itu. Ingat nggak Pak Lur, salah satu guestnya kita ngomong kenapa jadi jurnalis media cetak bukan media elektronik. Dia bilang media elektronik nggak dalam. Apa istilahnya? Tidak orgasme sebagai seorang jurnalis kan? Itu masih ingat istilah itu. Masih ingat ya, Dak? Masih. Itu jadi kalau emang media cetak itu benar-benar memberikan ini orang untuk lebih leluasa mengeksplor ya. Mau dicoret-coret, awal yang cuman sketch, terus tiba-tiba ditambah ini, ditambah itu. Balik lagi ke tadi, sama seperti bagaimana dunia bergerak antara evolusi dan revolusi, rentangnya. Ini juga kan antara kedalaman sama percepatan. Itu kan lawan abadinya selalu. Mau nyari dalam. Bagaimana
Pak lo. Nih, pertanyaan Mas Oya. Oh, masih ada lagi tuh. Oke. Aku pengen balik lagi ke 70 Mas Oya sebagai penghobi pembaca komik ya. Ya saya sempat sentil sedikit depan. Pada masa kita mungkin era yang sama lah ya, tahun 70, 80, 70, 80. Ternyata komik itu tidak selalu positif. Saya ulangi dari pertanyaan awal kan. Iya. Banyak yang menganggap komik itu negatif. Iya. Mengganggu sekolah lah, nggak belajar lah, ada yang diomelin. Ngapain baca komik itu kerjaan orang nggak bener. Nah setelah dengan usia segini gimana menurut Pak Oya? Mas Oya? Apa idiom seperti itu tuh benar nggak sih? Atau ada pandangan lain? Ya tantangannya sama ya. Kalau isu ini sekarang lagi di game kan. Ya, betul. Sekarang Bener. orang tua zaman sekarang takut banget kan sama media digital dan game gitu. Dianggapnya ini bakal ngerangsek kayak pada masanya komik. Masa waktu itu masa komik kita udah selesai itu, isu itu selesai. Bentar, sorry saya potong Mas. Iya. Mas Oya. Kalau sekarang kan kontennya kan ya, lebih banyak Iya. ada kan kontennya. Iya. Kalau komik tuh kan diberitakan kan imajinasi si anak ini kan. Nah. Terus sedot sama komik itu kan berbeda ya. Gitu. Oh iya, oke. Gimana pandangan? Idiom itu masih berlaku nggak sekarang gitu? Ya karena medianya itu jadi kita nggak terlalu dapat kasarnya nggak terlalu dapat serangan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau ngelihat paradigma secara umum sih udah bergeser ya. Kalau dulu kan hitam putih, sekarang kita sudah bisa melihat spektrum di antara hitam putih itu. Jadi lebih ini ya bahwa ya kayak tadi misalnya ini tokoh jahat gitu, tapi kan dia sebenarnya jahat. Ini media jahat, tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi seberangnya, justru di sana yang jahat, kita yang baik kan. Jadi sebetulnya kutub itu relatif gimana sudut pandang. Perspektif. Next, berapa banyak koleksi komik pada saat muda? Waduh, saya dulu punya satu lemari tapi dimakan rayap semua. Dan itu nangis. Masih bisa nggak sekarang? Masih nyimpen ya? Apa tuh? Barang berharga itu komik-komik yang koleksi pribadi ya, maksudnya bukan asal. Kayak kalau sekarang akhirnya mengkoleksi ulang kan jadinya. Yang pribadi habis sama sekali. Ya waktu itu satu lemari ditinggal kuliah. Pas pulang kuliah buka, ceritanya mau kangen-kangenan kan baca lagi. Ternyata habis sama rayap. Lemarinya lemari kayu pula. Itu rayapnya superhero semua itu, cepet banget. Lemari kayu terus ya kayak gitu udah. Tapi kalau nggak ada rayap mungkin nggak ada upaya restorasi jadinya. Oh iya. betul. Itu sign itu ya, tanda itu. Jadi terima kasihlah dengan rayap ya. Plus minus semua. Wah, Kenapa kita tadi mau ngomong apa? gue cuman satu ya. Gue cuman satu. Yang kalau lihat zaman dulu tuh yang namanya komik-komik lokal itu memang menggambar apa tokoh itu benar-benar Indonesia tuh kayaknya mereka dapat gitu. Benar gue bilang gue pribadi tuh menggambar muka orang Indonesia tuh susah gitu. Makanya waktu lihat di tempatnya Mas itu sudah diadaptasi kayak si Buta dari Gua Hantu lebih kelihatan gimana gitu, lebih kekinian gitu. Itu gue langsung bilang ini kayaknya agak ke barat-baratan. Bener nggak sih Mas kalau kayak gitu tuh? Nggak ya? Sebetulnya balik lagi ke spektrum ya. Ketika kita pilihannya diberikan, sebetulnya tetap ada pelaku-pelaku yang dia ingin seotentik Indonesia mungkin, tapi mungkin penerimaannya nggak terlalu populer. Tapi tetap ada selalu yang di jalur itu. Tapi ada anak-anak muda sekarang yang memang pinginnya, gue pingin. Ada yang pengen otentik gitu kan. Iya, pingin. Iya, ada yang Tapi enggak, kalau saya lihat kayak Godam Gundala itu, kalau gue lihat itu juga kayaknya dunia dan antah berantah bukan Indonesia ya kalau Iya. ya kan. Iya, Jadi ya maklum lah kalau mungkin fisiknya kelihatan kayak bule apa gimana kan. Tapi kan ada satu yang nggak bisa Apa tuh? dibantah, rasa Indonesianya itu. Iya, Ketika betul kita sekali. baca mungkin visualnya nggak Indonesia, ininya nggak Indonesia, yang ini nggak Indonesia. Tapi kok rasanya deket banget ya sama kita ya. Iya. Jadi rasa betul. Indonesianya Iya. tetap ada. Bener. Walaupun tampangnya si Awang itu kan barat-baratan, terus mobilnya juga mobil yang barat-baratan banget, tapi tetap rasa Indonesia ada ya. Ya, oh masih ada pertanyaan. Oke. Buat mancing retrois yang lain. Oke, sip. Ini subjektif sih. Aku mau nanya ke Mas Maya. Berdasarkan pengamatan penilaian Mas Maya, tokoh-tokoh komik yang zaman-zaman kita 80
tolonglah diurutin 5 yang kalau tuh ukurnya misalnya Top 5. Sapian, Top entah itu 5. apa Top 5 nya. versinya Mas Oya, mana yang paling hebat di antara 5? Karena saya pribadi, satu tokoh komik yang saya nggak suka tuh Batman. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh itu. Nah, ini versinya Mas Oya, kira-kira apa? 5 deh, sebutnya 5 aja. Maksudnya internasional sama lokal campur ya? Nah, terserah, pokoknya yang idolanya Mas Oke, Oya. bukan superhero. Nah, ini yang top of mind ya, berarti yang pertama kepikiran. Iya. Nggak diurutin apa. Jadi saya yang bilang kepikiran pertama si Buta dari Dua Hantu. Oke. Ya. Oke. Walaupun dia nggak punya kekuatan super, tapi dia punya sebetulnya kesaktian yang tidak dimiliki oleh superhero. Ya, itu satu. Satu. Dan itu paling diingat sama saya. Yang kedua mungkin ya Sri Asih. Oke. Sri Asih ya karena dia mewakili satu angkatan yang menginspirasi angkatan-angkatan berikutnya. Yang ketiga dan keempat Tai antara Godam dan Gundala. Gundala. Karena mereka juga Pasti. bersahabat ya, Godam dan Gundala, Pak Wit sama Pak Hasmi, mereka dua sahabat dan ceritanya udah saling berkelindan dan saling mengisi, jadi Tai gitu. 3, 4. Yang kelima mungkin pilihan saya sendiri Melar. Tadi. Jangan dan melarang ya. Tapi kalau gue denger kayaknya superhero itu yang berkecimpung di bumi langit semua nih tadi ya. Enggak, Oh iya? iya kan? Enggak apa-apa. Kecuali Pangeran Melar belum ya? Pangeran enggak apa-apa. Ya wajar lah. Wajar. Iya, justru itu. Silakan lanjut. Wow. Iya, udah. Alur kalau mau di gimana udah? Itu aja Pangeran Melar yang terakhir nih pertanyaan gue. Nah, Pangeran Melar kan memang bener-bener idola lo kan. Tadi yang sampai dari awal. Saya mikirnya satu yang bisa dilakukan Melar juga karena dia sangat elastis. Sebetulnya dia juga bisa jadi sangat ganteng kan. Oh iya. Oh iya. Tapi kalau misalkan itu difilmkan sulit gak ya nanti Oh bikinnya iya, ya? pasti sulit. Mungkin Rumit, akan kan? lebih ini dari animasi dulu mungkin ya. Animasi dulu baru nanti. Ya, atau ya kalau komik sih bebas ya. Iya. Mau jadi apa juga. Iya. Gue sorry banget, gue nggak begitu familiar sama si Pangeran Melar itu karena gue taunya si Buta dari Gua Hantu, terus Gundam, Iya. Gundala yang kayak gitu-gitu gue masih bisa ini deh. Tapi keren kok itu. Masih inget karakternya itu. dia. Pangeran Melar rambutnya poni gitu kan? Betul ya? Iya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari Mas Oya untuk Apa yang para mau retrois disampaikan? mengenai perkembangan komik apa gimana? Iya, kumpulkan aja kenangan masa masa kini Oh, masa yang sedang kini. kita alami Hah? karena suatu saat itu akan jadi pengalaman langka. Oke, luar biasa. Terima kasih. Justru yang masa kini dikumpulin ya. Iya. Iya benar. Iya. Oke, Jess, ada dari Exi? Enggak, aku Oke. udah. Dari Buddha, dari penonton sudah nggak ada semua ya. Yang di atas itu juga nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Apa ya yang mau disampaikan lagi ya? Kayaknya udah disampaikan lagi ya. Udah luar biasa banget ini ya. Pengalaman dari Mas Oya. Kalau gitu jangan lupa share, like, komen, dan subscribe kalau pengen terus untuk berlangganan dengan Retroism 62. Oke, terima kasih banyak Mas Oya. Terima kasih untuk kedatangannya. Mungkin suatu waktu kita bisa undang lagi. Siap. Oke, kalau gitu para Retrois, sampai jumpa nanti di adegan. Di episode yang mendatang dengan topik yang beda. Oke, terima kasih. Salam Retroism plus 62.